Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 6 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah guru agung bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar mengajar sebagaimana Kristus mengajar. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Amir Siregar. Kepada Saudara Amir, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita hari ini tanggal 6 Agustus 2025 berjudul Yesus menyajikan kebenaran dengan menggunakan benda-benda yang dikenal. Ayat yang terdapat di dalam Matius 13 ayat 34. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Berikut penjelasannya. Sang Guru Agung memberitakan kebenaran kepada umat manusia. Banyak di antaranya tidak dapat dididik di sekolah para rabi maupun dalam filsafat Yunani. Yesus menyampaikan kebenaran dengan cara yang lugas dan langsung, memberikan kekuatan vital dan kesan mendalam pada semua ucapannya. Para rabi dan guru pada dasarnya telah menutup kerajaan sorga bagi orang miskin dan yang menderita dan membiarkan mereka binasa. Dalam khotbah-khotbahnya, Kristus tidak menyampaikan banyak hal sekaligus, agar ia tidak membingungkan pikiran mereka. Ia menjelaskan setiap poin dengan jelas dan tegas. Kristus adalah pencetus semua permata kebenaran kuno. Melalui pekerjaan musuh, kebenaran-kebenaran ini telah tergeser. Kebenaran-kebenaran tersebut telah terputus dari posisi sejatinya dan ditempatkan dalam kerangka kesesatan. Pekerjaan Kristus adalah untuk menyesuaikan kembali dan menegakkan permata-permata berharga dalam kerangka kebenaran. Prinsip-prinsip kebenaran yang telah diberikan olehnya sendiri untuk memberkati dunia melalui perantaran setan telah terkubur dan tampaknya telah punah. Kristus menyelamatkan mereka dari puing-puing kesalahan, memberi mereka kekuatan baru yang vital, dan memerintahkan mereka untuk bersinar seperti permata berharga dan berdiri teguh selamanya. Kristus sendiri dapat menggunakan kebenaran-kebenaran lama ini tanpa meminjam sedikit pun, karena dialah yang memulai semuanya. Ketika Kristus menyampaikan kebenaran-kebenaran ini ke dalam pikiran, ia sesedikit mungkin memecah alur pikiran mereka yang biasa. Oleh karena itu, ia membangkitkan pikiran mereka dengan menyampaikan kebenaran melalui pergaulan mereka yang paling akrab. Ia menggunakan ilustrasi dalam pengajarannya yang membangkitkan ingatan dan simpati mereka yang paling suci, agar ia dapat menjangkau bait suci jiwa.
Dengan mengidentifikasikan dirinya dengan minat mereka, ia mengambil ilustrasinya dari kitab alam yang agung, menggunakan benda-benda yang mereka kenal. Bunga bakung di ladang, benih yang ditabur oleh penabur, munculnya benih dan panen gandum, burung-burung di udara. Semua gambaran ini ia gunakan untuk menyampaikan kebenaran ilahi, karena ini akan mengingatkan mereka akan pelajarannya setiap kali mereka merenungkannya nanti. Meskipun setan telah salah menggambarkan tujuan Allah, memalsukan karakternya, dan menyebabkan manusia memandang Allah dalam terang yang salah, namun sepanjang masa, kasih Allah bagi anak-anaknya di bumi tidak pernah padam. Pekerjaan Kristus adalah untuk menyatakan Bapa sebagai pribadi yang penuh belas kasihan, penuh kasih dan penuh kebaikan serta kebenaran. Anak tunggal Allah menyapu bersih bayang-bayang mereka yang mana setan memberikan label kepada Bapa dan menyatakan, "Aku dan Bapa adalah satu, pandanglah aku dan lihatlah Allah." Dikutip dari manuskrip 25 tahun 1890. Demikian bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Amir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 322 tahun 1908 paragraf 15. Jika pernah menjadi penting untuk kita memahami dan mengikuti kaedah pengajaran yang betul dan mengikuti teladan Kristus, sekaranglah waktunya. Sebab pengajaran Yesus sederhana dan menggunakan benda-benda yang dikenal seperti benda-benda ciptaannya di alam. Karenanya itu akan menolong kita dalam mengabarkan kebenaran di zaman akhir ini. Perhatikan yang Roh Nubuat nyatakan tentang cara Yesus mengajar. The Ministry of Healing halaman 22 paragraf 2 berkata, "Kepada semua dia membawa harta dari perbendaharaan hikmat. Dia bercakap kepada mereka dalam bahasa yang sangat sederhana, sehingga mereka tidak gagal memahaminya." Ini nasihat penting bagi semua guru-guru agama di zaman sekarang. Sebab ada orang-orang yang punya prinsip, jika dapat dipersulit, mengapa harus dipermudah? Sehingga bila orang-orang melihatnya sulit untuk dimengerti, maka itulah kebenaran ilahi. Sebab sangat sulit, sampai-sampai yang menerangkannya pun bingung sendiri. Tetapi tidak demikian dengan Yesus. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa dapat mengerti pengajaran Yesus. Sebab Yesus mengajar dengan sangat sederhana. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam manuskrip 132 tahun 1902 paragraf 8. Walaupun kebenaran-kebenaran besar yang diucapkan oleh Tuhan kita diberikan dalam bahasa yang mudah, ajaran-ajaran tersebut dibungkus dengan keindahan sedemikian rupa sehingga menjadi menarik minat dan memikat intelek yang paling hebat. Dan kebenaran-kebenaran ini diilustrasikan dengan begitu ringkas dan jelas melalui adegan-adegan kehidupan biasa sehingga anak-anak pun memahaminya. Oleh karenanya, renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 225 paragraf 5. Ketika Kristus menyampaikan kebenaran-kebenaran ini ke dalam pikiran, ia sesedikit mungkin memecah alur pikiran mereka yang biasa. Oleh karena itu, ia membangkitkan pikiran mereka dengan menyampaikan kebenaran melalui pergaulan mereka yang paling akrab. Ia menggunakan ilustrasi dalam pengajarannya yang membangkitkan ingatan dan simpati mereka yang paling suci, agar ia dapat menjangkau bait suci jiwa. Dengan mengidentifikasikan dirinya dengan minat mereka, ia mengambil ilustrasinya dari kitab alam yang agung, menggunakan benda-benda yang mereka kenal. Bunga bakung di ladang, benih yang ditabur oleh penabur, munculnya benih, dan panen gandum, burung-burung di udara. Semua gambaran ini ia gunakan untuk menyampaikan kebenaran ilahi, karena ini akan mengingatkan mereka akan pelajarannya setiap kali mereka merenungkannya nanti. Nah, apakah kita bisa mengajar sebagaimana Yesus mengajar? Tentu bisa. Apakah kita harus sekolah teologi? Tentu tidak. Perhatikan yang Roh Nubuat jelaskan berikut ini dalam The Advocate, tanggal 1 Februari tahun 1902, paragraf pertama. Kristus adalah guru terhebat,
pendidik terhebat yang pernah dikenal dunia. Jika Anda dekat dengannya, suasana yang melingkupi jiwa Anda akan memberikan pengaruh edukatif dimanapun Anda berada. Kecuali Anda memiliki Kristus yang terbentuk di dalam diri Anda, yang adalah pengharapan akan kemuliaan, semua pendidikan yang Anda peroleh dalam bahasa Yunani, Latin, dalam bahasa-bahasa, ataupun dalam apapun yang lain, tidak akan ada gunanya dalam menjamin kehidupan kekal. Agar kita dapat menerima pengajaran dari guru yang terhebat dan menjadi pengajar, kita harus dekat dengan Yesus dan bahkan dikatakan kita harus memiliki Kristus terbentuk di dalam diri kita. Jika kita tidak memiliki Kristus terbentuk di dalam diri kita, maka bahasa apapun yang sudah kita pelajari, Yunani, Ibrani, Inggris, Aram, dan sebagainya, tidak akan ada gunanya dalam menyampaikan kebenaran. Dalam mengabarkan kebenaran, yang kita perlu adalah Yesus tinggal dalam hati kita. Itulah yang dialami oleh jemaat mula-mula pada hari Pentakosta. Mereka memiliki Kristus terbentuk dalam diri mereka. Perhatikan apa hasilnya dalam The Desire of Ages halaman 809 paragraf 2. Mereka memang bukan murid di sekolah para nabi, namun selama 3 tahun mereka diajar oleh pendidik terhebat yang pernah dikenal dunia. Di bawah petunjuknya, mereka telah menjadi agen yang luhur, cerdas, dan beradab, yang melaluinya manusia dapat dituntun pada pengetahuan tentang kebenaran. Murid-murid Yesus bukan orang sempurna. Mereka terdiri dari beragam karakter. Ada yang tunduk kepada Roma, ada yang fanatik, ada yang tidak berpikir panjang, ada yang kejam, ada yang lamban percaya, ada yang tulus, dan ada yang ambisius, serta ada yang pemarah. Tetapi, karena mereka dekat dengan Yesus, karakter mereka diubahkan dan mereka akhirnya dipersatukan dalam rohnya Kristus saat menerima kecurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Mereka mengajar sebagaimana Yesus mengajar, sederhana dan mudah dimengerti. Dan satu lagi, The Review and Herald tanggal 18 Januari tahun 1912 paragraf 5 dan 6 berkata, "Jika Anda mau mendekati orang-orang dengan cara yang dapat diterima, rendahkanlah hatimu di hadapan Allah dan pelajari jalan-jalannya. Kita akan memperoleh banyak pengajaran untuk pekerjaan kita dari kajian tentang kaedah kerja Kristus dan caranya bertemu dengan orang banyak." Ingat, Yesus berkata, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Yohanes 12 ayat 49. Artinya, apa yang Yesus ajarkan berasal dari Bapanya. Demikian juga kita, bila kita mau mengajar seperti Yesus, kita perlu Bapa ajar kita. Karenanya, rendahkanlah hati kita di hadapan Bapa dan pelajari jalan-jalannya dengan menerima Kristus tinggal di dalam hati kita. Maka kita dapat mengajar sebagaimana Yesus mengajar, sederhana, mudah dimengerti, dan menggunakan benda-benda yang dikenal. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa kami dapat mengajar sebagaimana Yesus mengajar. Sederhana, menggunakan bahasa yang dapat dimengerti, dan menggunakan benda-benda yang dikenal di sekeliling kami, sehingga dapat memudahkan kami untuk mengerti akan kebenaran ilahi yang diajarkannya. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima roh Kristus dalam hati kami, itulah cara kami menerima Kristus terbentuk dalam hidup kami, yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dan bila mana Kristus terbentuk dalam hidup kami, itulah satu-satunya cara kami dapat mengajar sebagaimana Yesus mengajar, menjangkau banyak orang, dan mengabarkan kebenaran ilahi kepada mereka. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa
hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.